Oke, kembali lagi bersama gue, Tanto Japa, dan juga narasumber gue yang paling kece, yang paling ganteng, setangerang raya tentunya, khususnya di Karang Tengah Keren. Masih bersama Bang Oji Saputra. Salam dari kita, Konslet masih asik keren. Oke Bang Oji, kita sharing-sharing aja nih untuk hari ini nih. Kita sharing untuk lovebird yang fungsi dari embun. Kan banyak tuh lovebird yang dikeluarin di embun gitu. Sebenarnya fungsi dari embun tadi itu apa sih Bang? Kalau menurut saya itu apa? Jadi mungkin naluri Yong. Jadi kan di hutan itu kan biasanya burung itu kan bangunnya pagi Ya, kan gitu ya. ya kan. Biar kembali ke nalurinya dia. Pagi-pagi kan burung sering bunyi, jadi meningkatkan kegacorannya dia lah ibaratnya gitu. Jadi sering bunyi-bunyi, ya kan kalau burung dikeluarin pagi kan burung apapun itu ya senang ya kan. Iya, ya intinya sering ya ngelatih dia berkicau lah ibaratnya sering-sering bunyi gitu. Jadi kalau di embun ini bagus juga untuk si lovebird ya? Kalau burung yang susah nurunin birahi. Oh, burung yang susah nurunin birahi itu kalau di embun dia bisa lebih stabil gitu. Kalau ada waktunya, karena untuk sistem embun itu biasanya susah ya kan. Bangun paginya itu rata-rata ya orang bangunnya pada jam 8 jam 9. Jadi ya kalau mungkin emang ada waktunya boleh kalau di embun itu. Biasanya main embun itu betina. Oh betina itu. Yang mau birahinya rendah biasanya kan gitu. Dicampur mandinya banyak dan diembun intinya yang dingin-dingin lah gitu. Oh ini pengembunan ini untuk burung yang setelannya rendah. Kalau burung setelannya kencang diembunin? Ya kalau itu saya nggak pernah diembunin sih Om. Oh kalau setelannya kencang nggak pernah saya embunin. Jadi burung ya tetap di sangkar kotak gitu ya kan. Karena sangkar kotak ya intinya saya pakai kawin kalau burung main tinggi. Jadi proses embun itu khusus untuk burung yang memang skalanya rendah. Kebanyakan di betina. Kalau jantan ini Bang Oji selama pegang jantan sering nggak main embun-embun gitu? Sebenarnya ada satu. Ada juga ya. Mandi terus, di embun, gitu lah. Settingannya itu betina banget. Oh malah dia adanya di titik rendah. Settingannya betina banget. Sedangkan jantan ya burung udah real jantan, asli jantan, cuman settingannya itu kayak betina banget nih berarti. Dia maunya mandi terus, diembun, pokoknya maunya yang adem-adem lah. Dia senangnya kayak gitu. Dijemur lama dikit birahinya melonjaknya cepet, berarti gitu. Maunya kawin terus, nggak kawin 2 hari itu nggak beres pasti burungnya. Kudu kawin terus nih. Intinya dia maunya ya di titik rendah lah birahinya gitu. Nah kalau embun-embun seperti itu setelah diembun ini biasanya prosesnya apakah kan setelannya tadi kan untuk yang cocoknya untuk setelan yang rendah. Apakah setelah embun ini melalui proses mandi kemudian tetap dijemur? Paling jemurnya asal kering. Asal kering. Setelah mandi yang penting kering masuk lagi. Intinya biar dia kena matahari aja sih, sehat ya. Biar sehat aja lah ya. Intinya gitu aja. Udah kering sampai udah mau ngedidis-didis ya kan, itu saya masukin biasanya burung itu. Yang ini lah ibaratnya ditaruh di teras ibaratnya biar dia ngedidis-didis, baru saya masukin. Nah kan kalau embun udara kan ya malam sama pagi di subuh gitu. Itu apa beda itu Bang? Misalkan jam-jam 10 ke atas kita di luar sampai jam 12, apakah beda suasana dan dingin embunnya itu sama yang posisi di pagi hari gitu? Kalau menurut saya beda jauh. Beda jauh. Karena balik lagi ke hutan ya, burung itu nggak ada yang dikeluarin ibaratnya jam
Sebenarnya jam 10 gitu ya kan. Dia itu jam 10 pun juga masih ngumpet di tidur ya, di pohon ya. Kasihan ibaratnya. Anggap begini Om Tanto, itu adalah pengalaman kayak gitu ya. Burung itu settingan biasa rendam Tante ya kan. Pagi mandi, ya. Siang mandi, Ya. malam mandi, ibaratnya ya kan. Kan sore mandi, malam mandi. Itu burung habis mandi itu masih di luar. Itu udah dingin semua. Menurut saya kasihan. Adalah waktu untuk istirahat dia di dalam, berada buat tidur nyenyak. Yang ada burung kayak gitu saya ngalamin ya. Suatu saat digantang itu ngekupang karena merasa lelah, ibaratnya kayak kita begadang, dia itu di embun nggak bakal tidur. Ya kan biasanya di embun itu kita embunin, ada burung cuek pasti dia ikut bangun lagi, nggak jadi tidur. Timbulnya kelelahan, burung nggak maksimal, digantang tenaga nggak ada. Ibaratnya kalau jam segitu dihindari. Kalau model embun-embun kayak gitu, ini mitos apa enggak sebenarnya sih? Bener gak sih bisa mengembalikan durasi? Kalau menurut saya itu, saya pakai embun itu biasanya bakal stabilan kan. Untuk ngestabilin burung aja. Ibarat kalau yang tadi durasi itu? Wah nggak pernah ngerasain di embun jadi durasi kalau saya gitu. Tapi misalkan gini bang, tadinya burung 1 menit berandai-andai aja nih. Terus diimbun setelah main kondisinya drop misalkan gitu. Kondisinya cuma ngekek 10 detikan gitu. Apakah dengan embun ini tadi bisa mengembalikan kondisi yang tadi di 1 menit gitu? Insya Allah bisa. Kalau dia karena dia itu biasanya lobet itu durasinya pendek itu kan karena birahi. Ya. Rata-rata orang pasti nyebutnya birahi nih burung nih. Durasinya pendek kan embun itu stabilin karena diturunin jadi ditemaninya mandi. Ya. Diembun jadi diademin terus. Jadi gimana ya? Kalau dibilang durasinya jadi panjang itu enggak. Saya sebenarnya emang dia ada bakat terpendamnya, cuman maunya birahinya rendah. Jadi selama ini pemahaman dari teman-teman kan gini, gua mandiin, gua embunin biar durasinya lebih panjang. Padahal itu tidak menambah durasi, tapi memang basicnya sudah punya durasi. Iya, jadi menstabilin ibaratnya gitu. Jadi yang durasinya dia terpendam semenit terpendam kita embun mulu kan birahnya berkurang. Jadi situ dia keluar. Jadi birahnya pas, jadi dia keluar yang dia punya ibaratnya gitu. Nah, kalau versi nambah durasi di embun kan tadi hanya mengembalikan kondisi terbaik dia. Kalau emang proses lovebird ini nambah durasi, kalau versinya Bang Oji untuk nambah durasi itu kayak gimana Bang? Kalau saya itu biasanya saya diemin aja sih kalau burung itu. Saya berpikir itu kalau burung durasi itu sehat dan nyaman. Sehat dan nyaman. Jadi burung ini sehat, nyaman di sangkarnya, burung pasti maksimal. Gitu. Kalau emang dia basicnya panjang, masih bakal panjang. Kalau misalkan nih kayak terapi yang ngomongnya ini bisa nambah durasi, misalkan contoh model kepar atau umbar. Ada yang diumbar di kandang kotak, ada juga sampai yang pakai jungkat-jungkit itu, ada juga yang sampai dilepas di kamar kadang-kadang. Apakah dengan burung terbang ini ke kanan ke kiri ke sana kemari, apakah bisa menambah durasi dari si lovebird tadi Bang? Jadi gimana ya? Menurut saya itu terbang itu bukan nambah durasinya dia. Balik lagi kayak embun itu. Dia lemas, birahi nggak ada. Jadi itu emang burung kalau lagi diumbar itu pasti burung birahi tinggi ya. Iya. Karena mau diturunin birahinya itu bukan nambah durasi, sebenarnya dia nurunin birahinya jadi biar stabil kan durasinya, jadi maksimalnya dia itu keluar pasti. Jadi untuk durasi ini basicnya memang udah ada di si lovebird tadi. Lovebird itu. Oke. Terus untuk di pemandian, nah ini mitosnya nih, mitos atau enggak mitos nih, burung dimandiin kuyup bisa menambah durasinya. Ya kan, sampai mandi kuyup sampai berapa liter dan segala macamnya, sampai yang paling ekstrim adalah berenang. Apakah bisa menambah panjangnya nafas dari si lovebird tadi gitu? Nah
kalau menurut Bang Oji gimana tuh Bang? Termasuk sama kan? Sama aja tuh ya? Iya, kan ibaratnya kedingin lagi. Ibaratnya kan, ya kalau main longboard intinya burung pendek, tapi kelihatan birahi tinggi. Coba lah kita turunin, pasti insya Allah durasinya panjang. Kayak kita misalnya dapat dari teman lah, dari siapa, dari mana ya kan. Om, ini dulunya durasinya 1 menit loh, kan biasanya gitu ya kan ya. Ini sekarang jadi pendek-pendek 10. Ya yakin itu birahinya tinggi. Kalau bisa diturunin, habis itu ditaruh tempat nyaman. Makanya saya selalu nganjurin kadang-kadang burung yang habis ternak itu dikondisiinnya disendirikan. Maksudnya itu biar nyaman, los. Jadinya ibaratnya durasinya benar-benar ya panjang. Panjang lagi. Iya, ibaratnya yang dia punya ya dia keluarin. Tapi kalau untuk anggap kita punya 10 detik, emang itu dasarnya kita dari balibu 10 detik kan ya. Kalau untuk kita panjangin 2 menit, walaupun kita umbar setiap hari, saya jamin nggak bakal panjang itu bro. Emang udah basicnya ya segitu. Kalau dari balibu kan kita ngerasain dari birahi dia rendah kayak gimana ya. Karena kita dari kecil loh, dari nggak ada birahi aja kita tahu ya kan. Betul ya kan, dari birahi tinggi ininya gimana ya, emang dasarnya udah segitu. Tapi kalau itu burung dari balibu, nembaknya ibaratnya lepas balibu umur berapa, bisa semenit, cuman lama-lama itu pendek, insya Allah bisa balik lagi durasinya karena emang dia udah punya basicnya segitu. Jadi kayak treatment yang tadi hanya untuk menurunkan birahi karena kurang stabil birahinya. Kalau birahinya udah stabil, udah mapan, ya nggak perlu kayak gitu lagi ya. Misalnya ya pengembunan, mandi sampai berenang, umbar dan segala macamnya, karena birahinya udah stabil. Ngapain lagi digituin gitu? Kecuali burung ketinggian deh, ya kan? Kalau nggak mau capek-capek ya udah keluarin aja subuh gitu kan, biar kena udara pagi, atau diumbar atau dimandiin puyuh gitu ya. Oke, jadi itu langkah-langkah yang tadi tentang pengembunan tadi hanya mengembalikan kondisi terbaik si lovebird. Jadi intinya burung pendek itu biasanya naik birahinya udah. Jadi kalau diimbun intinya yang adem gitu ya, dia bisa ngebalikin durasinya, bukan memperpanjang durasinya. Nah makanya kan kalau Bang Oji beli bahan konslet pasti yang panjang dulu nih, ya enggak? Panjang dulu, punya bakat dan karakternya pasti dibeli gitu kan. Nah panjangnya ini nih, ya kan? Model contoh kayak Samawa, ya kan? Samawa ini top durasinya berapa Bang? 1 menit. 1 menit 30. 1 menit 30, 1 menit setengah lah ya gitu. Nah otomatis kan belinya karena panjangnya ya kan. Oh ini burung karena panjang, punya bakat ke situ, tinggal ngedorong doang nih, tinggal poles jadi gitu kan ya. Kalau prosesnya pendek, kita mau olah juga jadinya bakalan pendek terus. Datanya itu untung-untungan om. Bakat terpendam lah. Bakat terpendam. Iya, ibaratnya dari dulu kita kan beli nggak tahu om ya. Iya. Durasinya berapa dulu, pernah keluar berapa. Ya di situ bakat terpendamnya dia nanti keluar mungkin di sini. Tapi ya untung-untungan menurut saya kalau itu. Misalkan kita belinya kondisinya rusak 10 detik, belum tentu nanti di kita 10 detik terus, nggak taunya itu keluar 2 menitnya, karena memang dulunya 2 menit karena lagi birahi tinggi, nggak mau ngeluarin, pas di kita perform terbaiknya dikeluarin gitu. Makanya banyak orang cari biasanya itu apa ya, durasinya 2 menit, sekarang keluar 10 detik, pasti masih ada yang mau om itu biasanya ya kan? Betul, pasti masih ada yang mau karena dia tahu dulunya itu gimana. Ya tinggal kita treatment yang inilah kita terapin, insya Allah balik turun durasi. Oke friend, untuk konten kali ini cukup. Monggo silakan buat teman-teman yang belum paham, monggo berkomentar di kolom komentar, kita sharing. Kalau memang pertanyaannya harus kita bikinin konten, insya Allah kita bikinin konten Bang ya gitu. Kalau memang bisa kita jawab hanya di kolom komentar, ya kita jawab di kolom komentar. Itu aja sih buat teman-teman. Ada tambahan Bang buat pengembunan ini? Cukup ya? Oke, salam dari kita. Konslet masih asik friend. Terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.